Hai pembaca buku Indonesia dan juga pencinta novel-novel. Kembali lagi di Literasi Syahnas, The Library of Ramadan KH, yang mengangkat novel karya Ramadan KH. Di tangan saya ini ada karya ayahmu yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya mengenai keluarga Permana. Ayo ceritain. Nanti saya akan bacain buat semua yang nonton. Soalnya menarik nih, ada sekelumit tentang inspirasinya dari dalam soalnya. Ya, kalau saya akan menceritakan ayah saya bila membuat novel seperti ini. Kadang-kadang dia mencari ceritanya dari keluarga sendiri dulu, keluarga dekat dulu. Sekiranya ada cerita dari keluarga yang menarik, maka beliau langsung menanyakan, boleh nggak saya tulis? Tentunya ayah saya tuh katanya mahir dalam menuliskan ya perkata demi kata, orang jadi ingin membuka halaman-halaman berikutnya gitu. Itu keahlian ayah saya katanya. Jadi memang ini keluarga Permana ini ada dalam cerita salah satu dari keluarga dekat kami. Maka pada saat itu memang ada juga yang ingin sampai dibuatkan film segala macam. Ada cerita yang lain lagi memang dari keluarga kami, tapi beliau milih-milih yang sekiranya pantas untuk ditulis menjadi novel, dan tentunya satu keluarga itu setuju untuk dibuatkan menjadi novel seperti ini. Keluarga Permana mengisahkan kehancuran keluarga. Sang ayah nganggur karena dituduh korupsi, cemburu kepada istrinya yang bekerja rapat dengan direkturnya. Tanpa pegangan dan harapan, ia jadi kejam kepada keluarganya. Anaknya hamil dan terpaksa kawin kepada pemuda yang tak seagama. Kemudian meninggal setelah keguguran. Timbulnya masalah agama, pertentangan keluarga, goncangan batin, kemalangan yang bertubi-tubi tak tertahankan oleh sang ayah sehingga berakibat fatal. Itu adalah sekelumit atau rangkuman secara garis besar sebuah perjalanan kisah keluarga tentang bagaimana keluarga Permana bertahan untuk bisa menerima takdir, tetapi ya akhirnya kita tahu semua yang namanya bencana suka datangnya nggak tunggal ya. Suka datang bertubi-tubi, kayak dia bawa tetangga-tetangga sebelah untuk datang menghampiri kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa bertahan dalam sebuah gelombang kehidupan? Rasanya novel keluarga Permana ini bisa dijadikan bacaan untuk Anda. Ya mungkin saat ini keluarganya sedang mengalami ujian yang kalau anak sekarang bilang gak kaleng-kaleng. Bertubi-tubi, tidak tunggal musibahnya. Tapi kayaknya sampai Anda tuh berdoa atau paling tidak merintih hatinya dan mengatakan sama Sang Pencipta, udah cukup. Karena udah saking tidak tahannya mengalami pasang surut gelombang ujian dalam pernikahan Anda. Silakan Anda cari buku ini, Keluarga Permana karya Ramadan KH. Ruangan depan sudah dirapikan. Sebuah meja yang agak tinggi untuk menulis diletakkan di tengah. 3 buah kursi di dekatnya. Kursi pengantin di depannya. Di pinggir, bersender pada dinding, dipasang secara berderet kursi-kursi untuk keluarga dan para tamu.
Saleha mengenakan kebaya yang paling bagus yang ia miliki. Ia tidak membuat baju baru seperti biasa terjadi pada seorang ibu yang akan mengawinkan anaknya. Bahkan karena ia tidak mampu, tapi perasaannya menahan dia untuk bersikap begitu. Demikian pula dengan Permana. Ia cuma mengenakan jas yang sudah agak lusuh, mengenakan dasi pemberian orang, mengenakan peci yang sudah agak kumal. Tapi bagaimanapun mereka pandai menyimpan rahasia hati, terutama Saleha. Ia masih mampu tersenyum waktu menerima tamu-tamu yang berdatangan. Ada beberapa jembangan berisi bunga di dekatnya pada kursi mempelai. Buket kiriman didekatkan pada pintu masuk, tapi suasana yang dingin tidak tertolong olehnya. Jauh dari kehangatan, jauh dari kemeriahan. Perkawinan ini dilakukan secara sederhana sekali. Tidak ada degung, tidak ada buka pintu. Bitati sudah ada di sana. Ia mengenakan pakaian yang rapih. Ia tidak mau memperlihatkan kemurungan sekalipun hatinya begitu. Terutama ia tidak mau diumpat oleh keluarga pengantin laki-laki yang belum ia kenal. Mang Ibrahim muncul juga, sekalipun terlambat. Ia menarik wajah masam. Ia segan-segan untuk datang. Tapi seperti dikatakan berulang kali, cuma karena Ida yang kawin, maka ia memaksakan diri muncul di sana. Pak, ini pedih banget loh ini novel. Ini jadi selangsung saya ya narik ke pemikiran, kan kita 3 ya anak perempuan. Nauzubillah min zalik ya. Akan tetapi kalau ternyata pernikahannya itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi merana, gimana ya? Ya, misalnya kalau seandainya kita membaca seperti ini itu betul-betul kayak ingin mengoreksi diri kita. Untuk kita tidak mendapatkan musibah seperti itu. Musibah di keluarga. Kalau musibah ya itu namanya musibah ya. Tapi mungkin kita setidaknya kalau membaca sesuatu, kita bisa mengoreksi perilaku kita mungkin yang tidak benar atau membahayakan untuk keluarga biasanya. Banyak orang yang siap untuk menikah tapi nggak siap jadi orang tua. Kenapa kita pengen cepat menikah? Karena memang takut sebuah penilaian di masyarakat bahwa kalau tidak menikah perempuan disebut perawan tua dan laki-laki disebut bujang lapuk. Maka orang berlomba-lomba untuk supaya menggugurkan julukan yang mungkin tidak enak di telinga, ya sesegera mungkin menikah. Tapi ketika punya anak itu adalah suatu cerita yang berbeda. Menikah dan punya anak adalah 2 entitas, sebuah perjuangan kehidupan yang jauh berbeda. Untuk itu, memang banyak orang yang siap buat menikah tapi nggak siap buat jadi orang tua. Dan yang lebih nggak siap ketika perjalanan hidup sang anak ternyata tidak sesuai dengan apa yang diimpikan gitu ya. Nah, apa pesan Gilang untuk keluarga Indonesia atau mungkin anak-anak muda yang memang saat ini kayaknya mau lagi melangsungkan pernikahan atau mau memulai babak baru dalam pernikahannya. Berdasarkan kisah dari keluarga Permana, karya Ramadhan KH ini, pernikahan itu nggak ada kayaknya yang mulus-mulus aja. Yang kelihatan mulus belum tentu mulus. Ya kalau anak muda mungkin kalau ditanya siap untuk nikah, ada yang mengutarakan siap. Bukan siap soal keuangan saja, tapi banyak hal yang memang harus kita siapkan secara mengerti cara berpikir seorang istri. Mungkin nanti kalau sudah punya putra putri, kita bisa mengerti cara berpikirnya mereka, maka kita bisa menahan emosi kita berpuluh-puluh tahun sehingga kita akan mengerti makna dari berkeluarga itu seharusnya seperti apa. Jadi bukan semata-mata kalau seandainya memang betul percintaan itu sangat penting sekali, tapi memang ada hal-hal yang lain cukup penting untuk menjaga keluarga sehingga bisa keluarga ini bisa tentram di keluarganya sampai akhir hayat kita. Itu harus kita mempersiapkan cara berpikirnya seperti apa. Memang tiap hari juga kita juga selalu belajar hari demi hari untuk kita bisa mengerti arti hidup kita untuk keluarga ini apa.
Dalam buku ini Keluarga Permana, tahukah Anda ternyata buku ini ditulis sebagai karya novel, salah satu karya novel Ramadhan KH waktu tinggal di Paris tahun 1976. Ya. Nah, ini buku ini. Saya 4 tahun. Usia saya 4 tahun waktu novel ini ada. Gilang berapa? Saya 11 tahun. Iya, 12. Ya, sekitar segitu. 12 tahun. 13 lah. Iya, 12 tahun. Betul. Apa 13 tahun? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Ya kan? 13 tahun. Kamu lahir tahun 63. Iya, 13 tahun. 13 tahun. Ini novelnya tahun 1976. Iya. Dan penutupnya Ramadhan nulis begini. Malam bertambah hening. Saleha sempat keluar sebentar menghirup udara segar. Tapi ia tak urung kembali berpikir, apa kesalahanku sebenarnya? Ia mengkaji hal-hal yang sudah lampau. Ia ingat pada persoalan besar yang menimpa anaknya. Iya benar, pikirnya mengulang lagi. Mengapa aku waktu itu tidak mau menceritakan kejadian itu pada orang lain? Mengapa waktu itu aku tidak mau meminta nasihat pada orang lain? Seandainya pikiran ini dulu-dulu muncul, akan aku bagikan kepahitan itu pada yang lain-lain. Supaya tidak terlalu berat bagiku. Aku akan bagikan dan tidak menyembunyikan rahasia itu untuk diriku sendiri. Cuma karena malu, cuma karena kekolotanku. Seekor binatang yang bercahaya melintas dengan perlahan di depannya. Akhirnya pada saatnya yang tepat, kita sangat memerlukan seekor kunang-kunang di malam gelap gelita, gumamnya. Ia masuk ke bekas kamar Ida. Asap dupa masih terus mengepul. Orang masih terus mengaji. Lalu ia bersimpuh di depan pedupaan. Ia menunduk. Ia menutup matanya. Ia lupakan segala yang ada di sekelilingnya. Ia membaca-baca sebisa-bisanya. Mendoa sedapat-dapatnya. Ia tidak rasakan kelelahannya. Ia tekan hatinya, melupakan dirinya, melupakan segala-galanya. Cuma Ida yang dikenangnya. Ini tragis nih terakhirnya. Wow. Jadi untuk ayah dan bunda, ketika kemelut hidup datang dalam keluarga Anda, bijaklah dalam memilih sikap. Karena terkadang akhirnya kehilangan itu yang akan membawa luka dalam batin kita yang sulit sekali untuk disembuhkan. Beli buku ini ya.